Rani Lestari. Hadir, Bu. Baiklah, semuanya hadir ya. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan materi hari ini ya. Baik, Bu. Minggu kemarin kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban. Apakah Anda semua masih ingat apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia? Ingat, Bu. Coba sebutkan apa itu hak dan kewajiban yang Ananda pahami. Saya, Bu. Ya, silakan Novita. Hak itu adalah Oke, baiklah, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Yang pertama itu mengetahui pengertian demokrasi Pancasila. Ada nampak PPT Ibu? nampak, Bu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang ketiga yaitu menjelaskan keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Yang keempat yaitu menguraikan contoh dinamika penerapan demokrasi Pancasila dan dalam sejarah politik Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai hakikat demokrasi. Pasti Anda semua sudah pernah mendengar kata demokrasi kan? Apa yang Anda ketahui mengenai demokrasi itu sendiri? Nah, apa yang Anda ketahui mengenai demokrasi? Ada di sini yang mengetahui apa itu demokrasi? Saya, Bu. Ya, silakan Nafita. Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, betul sekali jawaban dari Nafita ya, bahwa demokrasi ini adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Nah, sebelum itu, Anda semua harus mengetahui bahwa demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat. Ada nampak tulisan Ibu Ananda? Nampak, Bu. Dan kraten yang berarti pemerintah. Yes. Nah, dia berasal dari kata demos dan kratos, atau bisa kita sebut juga dengan kratein. Ini berarti bahwa pemerintahan dari rakyat untuk rakyat. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Nah, demokrasi di sini memiliki 3 prinsip, yaitu kedaulatan rakyat. Nah, maksudnya di sini yaitu kedaulatan rakyat. Prinsip utama ini mengutamakan persatuan dan kesatuan yang ada di dalam masyarakat Indonesia atau masyarakat di negara kita. Yang kedua yaitu persamaan. Nah, persamaan di sini yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan sesuatu. Kita harus menyamakan semuanya. Maksudnya kita tidak boleh membeda-bedakan sesuatu tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan di sini yaitu seperti kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan untuk menyalurkan minat atau bakat kita sebagai rakyat itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai nilai demokrasi. Nah, nilai demokrasi ini terdiri dari 3, yaitu toleransi, yang kedua
Dan yang ketiga yaitu partisipasi aktif. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti pernah mendengar apa itu toleransi kan? Baik dari orang tua Ananda atau teman sebaya Ananda yang mereka bilang kita itu harus hidup bertoleransi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan toleransi? Apakah ada Ananda yang mengetahui apa itu pengertian dari toleransi? Silakan Marsha. Toleransi itu sikap saling menghargai teman yang berbeda suku, agama, dan juga ras dengan kita. Nah, benar sekali Marsha. Toleransi itu merupakan sikap kita untuk menghargai perbedaan yang ada di dalam lingkungan kita ini ya. Selanjutnya yaitu keadilan. Nah, nilai keadilan di sini maksudnya yaitu kita sebagai pemerintah itu harus adil kepada rakyatnya, dan rakyat pun harus memiliki keadilan kepada masyarakat lainnya. Yang ketiga yaitu partisipasi aktif. Nah, di sini partisipasi aktif ini seperti jika pemerintah melakukan suatu acara untuk kegiatan untuk negara kita sendiri, kita itu dapat berpartisipasi aktif di sini. Seperti pemilu kemarin, Ananda yang umurnya sudah sampai 17 tahun itu sudah bisa datang ke TPS untuk melakukan pemilihan suara yang Ananda inginkan dari calon-calon yang ada. Ananda bisa di situ milih. Itu adalah suatu bentuk partisipasi aktif. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi demokrasi. Nah, klasifikasi demokrasi ini atau bisa disebut juga jenis-jenis demokrasi ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua yaitu berdasarkan ideologi. Yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, itu kan menjelaskannya ya, Nanda sebentar ya. Kita hapus dulu papannya ya. Apakah Nanda sudah mencatat yang di papan ini? Sudah, Bu. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan titik berat. Nah, berdasarkan titik berat ini juga terbagi menjadi 3 yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Nah, demokrasi formal ini merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Selanjutnya yaitu demokrasi material. Demokrasi material ini yaitu demokrasi yang menjunjung atau melihat kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu demokrasi gabungan. Nah, demokrasi gabungan ini
eh, terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional. Ini merupakan demokrasi di mana pemimpinnya itu memberikan kebebasan untuk rakyatnya dalam melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, demokrasi ideologi. Demokrasi ideologi ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional atau bisa disebut juga demokrasi liberal. Nah, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal ini, pemerintah tidak banyak ikut campur dalam penanganan keputusan atau hal-hal yang dilakukan oleh rakyatnya. Di sini maksudnya pemerintah memberikan kebebasan untuk rakyatnya dalam melakukan sesuatu. Nah, yang kedua yaitu demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Nah, demokrasi ini itu kegiatan atau apapun yang dilakukan oleh rakyatnya itu tidak terikat atau tidak mengenal kelas sosial. Berarti di sini tidak ada perbedaan. Apakah itu mereka ada kaitan keluarga atau mereka kaya atau miskin, di sini semuanya disamakan. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan proses penyaluran rakyat. Nah, di sini proses penyaluran rakyat ini terdiri dari dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini berarti kita sebagai rakyat, kita dapat memilih secara langsung apa atau melakukan secara langsung apa yang mau kita lakukan. Seperti pemilu tadi contohnya, kita dapat pergi langsung ke TPS untuk melakukan pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini, demokrasi ini dilakukan melalui perantara. Apakah itu perantara orang lain ataupun kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Contohnya di sekolah kita ini ada pemilihan ketua OSIS, kita itu bisa melakukan voting melalui HP Ananda masing-masing. Nanti voting yang dilakukan ini akan masuk datanya ke akun sekolah kita. Nah, di sini kita dapat melihat partisipasi aktif dari Ananda semua. Itu dapat memudahkan, sebenarnya memudahkan kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, apakah Ananda sampai sini paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Kalau tidak paham boleh ditanya. Jika tidak ada yang Ananda ingin tanyakan, maka kita lanjut dengan materi selanjutnya, yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Nah, melihat apakah suatu sistem itu, pemerintahan itu adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat kita lihat dari dinamika berikut. Nah, dinamika ini merupakan dinamika penerapan demokrasi yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar. Dinamika di sini yaitu seperti akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini itu berarti bahwa pemerintah yang memiliki jabatan itu dapat bertanggung jawab kepada jabatan yang dimilikinya. Nah, yang kedua yaitu rotasi kekuasaan. Ibu izin duduk ya, Nanda. Rotasi kekuasaan ini merupakan peluang dari terjadinya demokrasi. Nah, terjadinya rotasi kekuasaan ini harus dilakukan secara teratur dan damai. Nah, di sini berarti tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Berarti di sini ini berarti semua dapat memegang jabatan. Nah, yang ketiga yaitu rekrutmen politik yang terbuka. Nah, di sini berarti dalam meningkatkan rotasi kekuasaan, kita dapat membuka peluang untuk siapapun bisa mendaftar ke politik negara kita ini. Nah, yang keempat yaitu pemilihan umum. Nah, di pemilihan umum ini kita dapat lebih mengetahui partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Kita juga dapat meningkatkan demokrasi
demokrasi yang ada di Indonesia ini melalui pemilihan umum, seperti contohnya yang tadi ya, Ananda. Ananda pergi ke tempat pemilu atau TPS, jadi Ananda memilih calon yang ingin Ananda pilih. Itu kita dapat melihat seberapa banyak nanti hasil dari pungutan suara yang ada di TPS tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pemenuhan hak-hak dasar. Hak-hak dasar seperti pendidikan, hak-hak dasar untuk pekerjaan, itu dapat kita lihat dari sini. Nah, apakah di sini pemerintah sudah adil dalam pemenuhan hak-hak dasar kita tadi? Nah, materi kita terakhir yaitu cara membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, yang pertama seperti yang ada di PPT tersebut, bahwa cara membangun kehidupan yang demokratis ini kita dapat melakukannya melalui persamaan kedudukan di muka hukum. Nah, seperti yang kita alami sekarang atau kita lihat sekarang ini kan, demokrasi di Indonesia ini sendiri kan sudah agak berkurang ya. Jadi kita dapat membangun kembali kehidupan yang demokratis ini melalui persamaan kedudukan di muka hukum. Nah, ini bisa hukum tersebut dia lebih profesional dalam jabatan yang dipegangnya. Selanjutnya yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia ini, kita harus dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Apakah itu dapat dilihat dari kita melakukan musyawarah di tempat tinggal kita, musyawarah di lingkungan sekolah, musyawarah di teman sebaya, atau keputusan untuk negara kita ini sendiri. Nah, contohnya di sini, Ananda dalam diskusi kelompok itu kan Ananda satu sama lain kan berbeda pendapat. Nah, di sini Ananda bisa berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Apakah dari teman-teman Ananda tersebut memiliki keputusan yang sama atau tidak? Jika tidak, ini dapat kita lihat dari voting atau dari siapa yang paling banyak memiliki keputusan yang ada. Di sini juga mengajarkan kita nilai-nilai demokratis tadi, yaitu nilai-nilai toleransi. Maaf sebelumnya ya. Nah, selanjutnya yaitu distribusi pendapatan secara adil. Nah, di sini kan kita dapat lihat kan bahwa di negara kita sendiri ini peluang pekerjaan itu sudah semakin sulit. Banyak masyarakat yang sekarang ini jadi pengangguran. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apakah Ananda memiliki saudara yang tamatan sarjana? Ada. Apakah dia sudah memiliki pekerjaan yang selayaknya dia dapatkan atau malah sebaliknya? Nah, dari situ kan dapat kita lihat bahwa peluang pekerjaan di negara kita ini memang sangat sulit. Meskipun kita sebagai sarjana, itu belum tentu sekarang ini kita mendapatkan pekerjaan sesuai selayaknya yang kita dapatkan. Nah, dari sini pemerintah itu dapat berkontribusi lebih adil dalam peluang pekerjaan yang ada. Nah, contoh selanjutnya ini itu seperti umur. Di sini kan di Indonesia ini banyak sekarang ini mensyaratkan umur itu harus di bawah 30 tahun. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang kurang mampu yang umurnya itu sudah di atas 30 tahun? Tapi kan syarat-syarat pekerjaan di Indonesia ini dapat kita lihat seperti itu. Syaratnya harus di bawah 30 tahun. Nah, di sini pemerintah itu dapat berkontribusi lebih adil lagi dalam melihat kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya. Nah, yang terakhir yaitu kebebasan bertanggung jawab.
Silakan Nafita. Tadi di slide sebelumnya ada tentang materi yaitu rotasi kekuasaan. Saya kurang paham tentang rotasi kekuasaan ini. Bisakah Ibu menjelaskan kembali contohnya rotasi kekuasaan ini? Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, bahwa rotasi kekuasaan ini merupakan suatu hal yang dapat kita lakukan dalam peningkatan demokrasi. Tapi ini sendiri, rotasi kekuasaan ini dilakukan secara teratur dan damai. Nah, contohnya itu masih ada kaitannya dengan pemilu ya, seperti pemilu, pilkada atau pilkades yang ada di negara kita ini, kita dapat melakukannya secara teratur. Nah, contohnya presiden nih. Presiden itu kan memiliki satu periode 5 tahun. Nah, sekali 5 tahun itu kita lakukan secara teratur dan damai dengan mengadakan pemilu atau pemilihan umum. Kita sebagai masyarakat yang sudah cukup umur kita dapat datang ke tempat pemilihan umum tersebut atau biasa yang kita kenal sebagai TPS. Kita dapat ikut berpartisipasi dalam memilih kandidat atau calon anggota pemerintahan yang ada. Nah, rotasi kekuasaan ini sendiri kan tidak hanya sekedar kita yang melakukannya sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama atau orang lain pun dapat melakukan apa yang kita lakukan atau rotasi kekuasaan lainnya. Nah, apakah sampai sini Ananda paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Oke, jika semuanya sudah paham, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk mendiskusikan suatu masalah mengenai demokrasi yang ada di lingkungan sekolah kita ini ya. Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk melakukan diskusi tersebut. Tapi kalian tidak hanya melihat masalah demokrasi yang ada di sekolah ini, tapi kalian juga mengemukakan sebuah solusi yang dapat diambil dari masalah tersebut. Nah, silakan kerjakan Ananda. Baik, Bu. Pemilihan OSIS ya, untuk OSIS. Banyak kan kita Di mana Ananda? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke, sip. Good ya. Ya, Bu. Silakan dilanjutkan. Apakah semuanya sudah selesai? Ini waktunya udah habis ya? Udah. Jika sudah, silakan Ibu minta Ananda berkelompok menampilkan hasil diskusi tadi di depan kelas ini ya. Ibu ingin melihat apa masalah dan solusi yang Ananda ambil. Silakan dimulai. Baik, Bu, kami di sini mengambil demokrasi yang di sekolah yaitu terkait dengan pemilihan ketua OSIS. Maka banyak, Bu, masalahnya tuh kita memilih ketua OSISnya ini orang banyak mengira kalau itu tuh nggak adil karena kan sebagian orang hanya mengetahui dia itu karena menganggap dia itu adalah teman yang baik. Padahal sebenarnya kriteria OSIS kan harus kita lihat secara lebih teliti terkait visi-misinya. Tapi orang banyak memilih dia karena dia itu memang teman kita. Jadi itu masalah yang dihadapi saat ini, Bu. Jadi apa solusi dari masalah itu? Nah, kalau menurut saya, Bu, dari permasalahan ini kita bisa melakukan musyawarah agar menghasilkan satu keputusan yang tepat, Bu. Jadi kita duduk bersama-sama, berkumpul, lalu mendiskusikannya bersama-sama, Bu. Satu lagi mungkin mengadakan sosialisasi mengenai visi misinya agar siswa yang lain yang akan memilih itu tahu kandidat mana gitu visi misinya yang bagus. Oke, bagus sekali ya isu yang Ananda angkat kali ini. Ibu sangat setuju dengan
solusi yang Ananda berikan untuk masalah pemilihan ketua OSIS tersebut. Seperti kita dapat ada sosialisasi tentang visi misi, terus yang disebutkan oleh Rani tadi, itu sebenarnya itu dapat lebih meningkatkan demokrasi yang ada di sekolah ini. Bukan kita karena adanya status sosial yang berkaitan saja, tapi kita bisa kita itu seperti lebih profesional gitu kan, atau lebih adil dalam pemilihan itu. Ya, boleh Ananda silakan duduk. Oke ya, karena semua sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi, karena jam pelajaran kita juga sudah habis, maka pelajaran kita hari ini kita selesaikan sampai di sini ya. Baiklah, Ananda semua boleh keluar dari kelas ini. Oke, baik, terima kasih Ananda.